Chief? Man, I thought we had a deal. I guess it's time you headed on. That's why I'm here. Let's not do that. Hey! Give me your hand. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Sisa Story. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Rebel Ridge. Film ini mengisahkan seorang mantan marinir yang ahli dalam senjata dan pertarungan jarak dekat. Ia datang ke sebuah kota kecil dengan tujuan menebus sepupunya dari penjara menggunakan uang jaminan. Namun, rencananya berantakan ketika pihak kepolisian setempat secara sepihak menyita uang tabungannya tanpa alasan yang jelas. Film diawali dengan Terry Richmond, seorang pria yang sedang menikmati waktu dengan bersepeda sambil mendengarkan musik favoritnya. Di tengah perjalanan, ia tiba-tiba ditabrak oleh mobil polisi dan langsung ditangkap. Setelah itu, muncul polisi lain yang ikut menangkap dan menggeledah Terry tanpa alasan yang jelas. Dari situ, mereka menemukan sekantong uang sebesar $36.000 di dalam tas Terry. Ketika ditanya lebih lanjut, Terry menjelaskan bahwa uang tersebut adalah hasil dari penjualan mobilnya, ditambah dengan uang dari pamannya yang memiliki restoran Chinese bernama Percival. Uang itu rencananya akan digunakan untuk membebaskan sepupunya dari penjara atas tuduhan jual beli narkoba. Sayangnya, kedua polisi bernama Ervan Marston dan Steve Lan justru menyita uang tersebut dengan alasan bahwa uang itu diduga berasal dari hasil penjualan narkoba. Meskipun Terry mencoba menjelaskan kebenarannya, kedua polisi tetap tidak peduli dan menyuruhnya untuk melegalkan situasi ini melalui surat yang harus disahkan di balai kota. Setibanya di balai kota, Terry langsung bertemu dengan seorang panitera bernama Elliot. Namun, ketika mengetahui bahwa Terry tidak memiliki uang dan hanya membawa surat dari pihak kepolisian, Elliot menyarankan Terry untuk kembali jika sudah mendapatkan uang. Merasa frustrasi, Terry memprotes keputusan tersebut dan bertanya bagaimana caranya membantu sepupunya keluar dari penjara. Namun, Elliot tetap tidak memberikan solusi selain meminta Terry membawa uang yang diminta. How can I get him out if they took all my money? Find some more. Di sela-sela percakapan tersebut, muncul seorang wanita bernama Summer Max Prewright, asisten Elliot. I'm Summer. Summer mengantar Terry keluar dari tempat itu dan berbagi informasi tentang kebiasaan pejabat kepolisian di wilayah tersebut. Ia mengatakan bahwa polisi sering menyita uang atau barang berharga milik orang-orang yang mereka curigai tanpa bukti kuat. Bahkan, Komandan Polisi Shelby Spring sering menggunakan hasil sitaan tersebut untuk pengelolaan dana atas nama institusi. That'll take you most of a year and cost you twice what you're owed. Okay, but you can help me get it back. No. Sebelum pembicaraan mereka selesai, Summer melihat beberapa polisi memasuki restoran cepat saji tempat mereka berada dan segera mengajak Terry pergi. Summer menjelaskan bahwa tindak korupsi di kepolisian wilayah itu sangat kuat dan sulit dilawan karena Komandan Shelby Spring memiliki pengaruh besar. Ia juga menambahkan bahwa pihak kepolisian selalu memenangkan gugatan di pengadilan karena hubungan kedekatan mereka dengan sistem hukum setempat. Dengan waktu yang terbatas hingga proses transfer tahanan dilakukan, Summer memberitahu Terry bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan sepupunya adalah dengan memberikan uang seperti yang diminta Elliot di balai kota. Can you get more money? Think so. Gotta make a call. Okay. Beberapa waktu kemudian, Terry menghubungi pamannya Tuan, Liu, pemilik restoran Chinese Percival. Ketika mengetahui bahwa Terry membutuhkan tambahan uang $10.000 dalam waktu 3 hari, Mr. Liu merasa kesulitan karena pembatasan pengiriman wesel dari kantor pos hanya sebesar $1.000 per hari. Namun, Mr. Liu menyarankan agar Terry mencari beberapa kantor pos lain untuk mengirimkan uang secara bertahap dengan bantuan tim Mr. Liu. Pada malam hari,
Terry yang tengah sendirian mencoba mencari lokasi kantor polisi Shelby Springs. Beruntung sebelum baterai ponselnya habis, ia sudah menemukan lokasi kantor tersebut. Enam jam kemudian, Terry akhirnya tiba di kantor polisi Shelby Springs untuk melaporkan kejadian perampokan yang dialaminya beberapa hari sebelumnya. Di sana, ia bertemu dengan seorang petugas kepolisian bernama Jessica Sims. Sambil mengisi daya ponselnya, Terry menjelaskan bahwa perampokan tersebut dilakukan oleh anggota polisi dari Shelby Springs. Mendengar laporan itu dan menyadari keterlibatan rekannya, Jessica segera menutup pembicaraan dan memberikan informasi tersebut kepada Lan yang baru saja tiba di kantor. Lan lantas mendatangi Terry dan memintanya untuk segera meninggalkan kantor polisi agar situasi tidak semakin keruh. Di tengah ketegangan, Komandan Polisi Shelby Springs, Sandy, mencoba menjelaskan situasi kepada Terry. Namun, begitu Sandy menyadari bahwa obrolan mereka sedang direkam secara diam-diam, ia langsung meminta Terry mematikan ponselnya. Tidak sanggup mengganti uang milik Terry, Sandy mendapati Terry menyerahkan dokumen bukti yang menunjukkan bahwa ia telah menjual truk miliknya demi membantu saudaranya yang dipenjara. Terry menawarkan solusi untuk bekerja sama. Ia hanya meminta $10.000 sebagai kompensasi dan akan menyerahkan sisa uang dari hasil penjualan tersebut kepada Sandy. Setelah membuat salinan dokumen yang diberikan Terry, Sandy menyuruh Terry kembali pada Senin pagi pukul 9 untuk melanjutkan urusan mereka. Selesai berbicara, Terry pun langsung meninggalkan kantor polisi. Pada Senin pagi sesuai janji, Terry tiba di kantor polisi Shelby Springs. Namun, Sandy menyebut Terry terlambat 3 menit karena mobil pengangkut tahanan telah pergi lebih dulu. Sandy lalu meminta Terry mengejar mobil tersebut dan memberi tanda kepada pengemudinya agar berhenti. Dengan terburu-buru, Terry mengejar mobil tahanan itu menggunakan sepedanya. Setelah mendekat, ia berteriak memanggil nama sepupunya, Mike, untuk memastikan keadaannya. Begitu yakin Mike baik-baik saja, Terry memberi tanda kepada sopir kendaraan tersebut. Siang harinya, Terry menerima panggilan dari Tuan. Liu yang sangat marah karena tempat usahanya terlibat dalam masalah ini. Rupanya Sandy dan Lan telah mengkhianatinya dengan menggeledah lokasi usaha milik Mr. Liu serta mengambil uang simpanan di sana. Setelah mengetahui bahwa aksi tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian Shelby Springs, Mr. Liu memperingatkan Terry agar berhati-hati dan berusaha menyelesaikan masalah ini. I'll make this right, sir. Kebingungan, Terry menemui Summer di balai kota. Summer mengajak berbicara di luar untuk merahasiakan percakapan mereka. Dalam kesempatan itu, Summer mengungkapkan bahwa hakim baru saja melihatnya memeriksa arsip milik Mike. Ia juga menemukan beberapa kasus dengan jaminan super tinggi yang ditunda, meskipun Mike sebenarnya baik-baik saja. Summer merasa ada keganjilan dalam perkaranya karena hukuman yang dijatuhkan terkesan terlalu berat untuk pelanggaran kecil. Ia berjanji akan mencetak semua laporan setelah menyelesaikan tugas kerjanya. Karena solusi satu-satunya adalah membayar Elliot sebesar $10.000, Terry memutuskan untuk mengambil kembali uangnya yang telah disalahgunakan. Sementara itu, di kantor polisi Shelby Springs, Lan dan Sandy mendapatkan laporan dari para bawahannya terkait identitas asli Terry. Ketika Jessica hendak memeriksa informasi lebih lanjut menggunakan sistem kantor, jaringan internet di sana mendadak mengalami gangguan. Tak lama berselang, Terry muncul di depan mereka dan menunggu Sandy. Ketika Sandy menemui Terry di luar kantor,
Pertemuan itu berubah tegang saat Terry menagih uang $10.000 yang dijanjikan sebelumnya. Namun, Sandy yang sejak awal berniat mengkhianati Terry tetap menolak memberikannya. You do not stand in my station in front of my officers. Well, my intentions weren't Straight to offend. to hell with your intentions. Pada saat yang sama, Jessica sedang memeriksa identitas Terry dan tampak terkejut ketika menemukan bahwa Terry adalah seorang ahli sekaligus pelatih bela diri untuk pasukan khusus militer Amerika. Mengetahui hal itu, Lan segera menghampiri Terry dan berniat memberitahu Sandy tentang siapa Terry sebenarnya. And there it is. Let's not. Hey, hey! Let go and move back. Namun, Terry yang tangguh berhasil membuat Lan dan Sandy cemas sambil melucuti semua peluru di pistol mereka. Okay, don't shoot. Stay cool and go inside. Melihat situasi tersebut, beberapa anak buah Sandy berencana menembak Terry. Tetapi, Terry dengan cerdik mengancam Sandy agar memerintahkan semua anak buahnya tetap tenang. Di kantor kepolisian, Terry memaksa Lan dan Sandy untuk duduk sambil diborgol oleh Jessica. Kemudian, Terry meminta Jessica mengantarnya ke ruang penyimpanan karena ia memiliki firasat bahwa uang miliknya ada di sana. Tanpa diduga, selain menemukan uangnya, Terry juga melihat banyak senjata otomatis dan sejumlah uang yang tampaknya milik orang lain dengan nasib serupa. Setelah mendapatkan uang yang diinginkan, Terry menginstruksikan Jessica untuk pura-pura menangkapnya dan membawanya keluar dari tempat itu. Back to work. Where is he? On QuickBooks. Thanks for that. Hey. Jessica yang ketakutan langsung mengikuti perintah Terry, dan untungnya, polisi lain yang mereka temui di perjalanan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. I'm okay. You're okay. Sesampainya di lokasi yang ditentukan Terry, ia meminta Jessica melaporkan kejadian yang baru saja dialami. Terry yang merasa bersalah memutuskan untuk menyerahkan diri setelah memastikan uangnya diberikan kepada Elliot. Di balai kota, Terry segera menyerahkan uang senilai $10.000 kepada Summer untuk dihitung ulang oleh Elliot agar urusannya cepat selesai. Get the judge to sign. Good afternoon. Get your receipt. Summer kemudian meminta tanda tangan hakim. Tidak lama setelah hakim menandatangani dokumen dari Summer dan Elliot menerima uang tersebut, beberapa petugas polisi tiba-tiba datang dan menangkap Elliot. Think I get out? Give me your hand. Beberapa waktu kemudian, Terry mendapati dirinya sedang diperiksa di ruang bawah tanah. Setelah memastikan kondisi Terry baik-baik saja, Evan membawanya untuk bertemu dengan Sandy. Dalam perjalanan, Sandy menyesali tindakannya yang telah mengkhianati Terry. Sandy menyadari bahwa jika ia dan kelompoknya tahu siapa sebenarnya Terry, mereka tidak akan pernah berani mempermainkannya. If I'd known who you were, maybe it wouldn't have. Today should have never happened. Sesampainya di lokasi yang ternyata adalah sebuah rumah sakit yang cukup jauh dari persidangan, Sandy menyerahkan sisa uang Terry yang sebelumnya ia ambil. Ternyata tujuan Sandy membawa Terry ke rumah sakit itu adalah untuk menemui Mike, sepupu Terry, yang sedang dievakuasi ke tempat tersebut. Hal ini membuat Terry terkejut karena Sandy mengungkapkan bahwa Mike mengalami beberapa luka tusukan serius. Meski bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, Sandy meminta Terry bersabar dan mematuhi kesepakatan yang diberikan. Sandy juga menyarankan agar Terry menerima kembali seluruh uangnya beserta simpati mendalam dari kepolisian Shelby Springs atas kelalaian mereka, atau jika tidak, Terry akan dipenjara selama 30 tahun. Terry dihadapkan pada pilihan sulit yang diberikan oleh Sandy. Jika ia menerima kesepakatan pertama, ia harus meninggalkan wilayah itu secepatnya dan tidak boleh kembali. Jika ia terlihat kembali, Sandy dan anak buahnya tidak akan ragu untuk memburu Terry. Dengan berat hati, Terry memilih opsi pertama. Fucking told you!
Tidak lama setelah kepergian Sandy dan Evan, sebuah helikopter yang akan membawa Terry dan Mike tiba. Namun, akibat luka-luka parah yang dialami Mike, ia meninggal sebelum mendapat perawatan medis. Since it was a homicide, so I guess just stay in touch. He's not really in the system yet. Karena kesepakatan telah diambil, Terry memutuskan untuk menjauh dari kota itu. Meski begitu, anak buah Sandy terus membayang-bayangi mobil yang dikemudikan Summer. Dalam perjalanan, Summer menyerahkan beberapa berkas kasus kepada Terry. Namun, Terry yang masih diliputi emosi menolak menyelidikinya karena merasa semua itu tidak berguna setelah kematian Mike. Setelah memastikan kepergian Summer dan Terry dari wilayah mereka, pihak kepolisian Shelby Springs kembali ke markas. Beberapa waktu kemudian, Terry tiba di lokasi yang ditunjukkan Sandy untuk mengambil kembali truk yang pernah dijualnya. Sebelum berpisah, Terry memberikan nomor teleponnya kepada Summer. Malam harinya, tanpa diduga, Summer disuntik narkoba oleh beberapa orang misterius. Menyadari ini adalah ulah anak buah Sandy, Summer menghubungi Terry. Terry segera bergegas ke rumah Summer dan mendapati Summer dalam kondisi lemah di bak kamar mandi. Summer menceritakan bahwa ia tidak bisa memeriksakan diri ke rumah sakit karena sedang berjuang merebut hak asuh anaknya dari mantan suaminya. Summer yang dulunya pecandu narkoba berjuang keras untuk berubah demi mendapatkan kembali hak asuh anaknya. Hakim pun memberinya kesempatan dengan mempekerjakannya di balai kota. Namun, akibat pengaruh suntikan narkoba tersebut, Summer terpaksa menjalani hari kerja dalam kondisi mabuk. Setelah memastikan Summer dalam keadaan baik untuk sementara waktu, Terry kembali meninggalkan kota itu. Di sisi lain, atas laporan anak buah Sandy, hakim meminta Summer menjalani tes urin untuk memastikan dirinya terbebas dari narkoba. Summer pun terpaksa mengikuti tes tersebut. Sementara itu, anak buah Sandy berhasil melacak keberadaan Terry dan memaksa mobilnya berhenti. Terry ditemui oleh Lan yang menegurnya karena melanggar kesepakatan dengan Sandy. Tanpa diduga, Lan mencoba menembak Terry namun gagal karena Terry berhasil melumpuhkannya dan kabur dari pengejaran polisi. Di saat bersamaan, anak buah Sandy menemui Summer dan memperingatkannya untuk meninggalkan kota, serta memutuskan semua kontak dengan Terry. Meskipun berhasil meloloskan diri dari pihak berwajib, Terry segera menghubungi Summer dan memintanya bertemu di restoran Mr. Liu. Di restoran tersebut, Mr. Liu yang ternyata mantan petugas medis lapangan pasukan Korea, membantu mengobati luka-luka Terry. Setelah itu, Tuan, Liu menyarankan Terry dan Summer untuk beristirahat sembari menikmati sup hangat yang telah disediakan. Pada kesempatan tersebut, Terry mengungkapkan rasa kecewanya kepada Sandy yang menurutnya telah mengkhianati kesepakatan mereka sebelumnya dengan tidak menepati janji. Terry sebenarnya sudah mencoba mengikhlaskan kepergian Mike dan berniat meninggalkan semua kenangan di kota itu. Namun, setelah menyaksikan tingkah Lan yang memancing emosinya, kemarahan Terry tak dapat dibendung lagi. Dia mulai merencanakan balas dendam. Bersama Summer, Terry kemudian menuju ruang bawah tanah untuk mencari berkas-berkas rahasia milik kepolisian Shelby Springs yang selama ini disembunyikan di sana. Sebelum memulai aksinya, mereka terlebih dahulu mendatangi Elliot di rumahnya. Di situ, Summer membeberkan kebenaran tentang kelompok Sandy yang dengan sengaja memanipulasi berkas-berkas agar para tahanan dijatuhi hukuman berat, sehingga kepolisian Shelby Springs bisa meraup keuntungan besar. Probably didn't dig deep enough. Setelah berhasil meyakinkan Elliot untuk membantu, Terry dan Summer melanjutkan perjalanan mereka ke kediaman sang hakim. Hakim yang sudah mengetahui tujuan kunjungan mereka merasa bersalah, meminta maaf, dan menyampaikan belasungkawa atas kematian Mike. Meski begitu, Terry yang emosinya memuncak langsung mempertanyakan penyebab kematian Mike pada sang hakim. Akhirnya, hakim itu mengakui bahwa anak buah Sandy adalah dalangnya. Semua itu dilakukan demi memperbaiki citra kepolisian Shelby Springs sekaligus untuk melunasi hutang dan membangun kembali kota yang sebelumnya hancur. So
So he goes out, gets his own. Did on the 4th of July and a nice little tax cut on top. Mendengar pengakuan tersebut, Terry dan Summer awalnya berencana mengikat sang hakim sebagai tekanan, namun mereka urung melakukannya. Hakim yang dihantui rasa bersalah memutuskan mengakhiri hidupnya dengan menenggak obat dalam jumlah berlebih demi menghindari keterlibatan lebih jauh. Beberapa waktu kemudian, Terry dan Summer sampai di ruang bawah tanah yang dimaksud. Setelah memeriksa sekitar, mereka mendapati anak buah Sandy sedang membakar tempat itu. Untungnya, Summer berhasil memadamkan api dengan minuman yang ia bawa. Setelah situasi terkendali, mereka fokus pada misi mengambil dokumen-dokumen penting untuk mengungkap kelompok Sandy dan menjatuhkan mereka ke ranah hukum. Terry yang telah mendapatkan dokumen utama berniat menyalakan api kembali agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak Sandy. Namun, Summer meminta Terry keluar lebih dulu karena ia ingin mencari berkas lain di ruangan terpisah. Let it burn. Go slow. Terry berhasil keluar dengan selamat dan menunggu Summer yang masih menjalankan tugasnya. Sayangnya, nasib buruk menghampiri ketika Summer tertangkap oleh aparat kepolisian yang ternyata bekerja sama dengan kelompok Sandy. Terry memutuskan mengikuti dari belakang sampai akhirnya nekat menabrakkan mobilnya pada salah satu petugas untuk menghentikan mereka. Dalam amarah yang membara, Terry melumpuhkan si petugas dan memaksanya menghubungi Lan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Saat mengetahui bahwa file-file rahasia telah berada di tangan Terry, Lan menawarkan pertukaran. Semua dokumen itu ditukar dengan keselamatan Summer. Lan lalu memberikan lokasi bernama Rebel Ridge sebagai tempat pertemuan keesokan pagi, meminta Terry membawa seluruh file rahasia yang berhasil ia curi untuk penyelesaian akhir. Keesokan harinya, Lan terlihat bersama sejumlah besar polisi bawahannya yang merupakan anak buah Sandy tiba di Rebel Ridge untuk menunggu kedatangan Terry. Tanpa diduga, semua itu ternyata adalah bagian dari rencana Terry. Terry sendiri sebenarnya berada di kantor kepolisian Shelby Spring dengan tujuan menghancurkan gudang barang bukti. Karena rencananya telah diketahui oleh kelompok Sandy, Terry diam-diam menembak Sandy dari belakang dengan peluru karet. Setelah melumpuhkan Sandy, Terry meminta Jessica untuk mengambil semua file rahasia yang telah berhasil dia dapatkan untuk diserahkan ke kantor kepolisian pusat. Tak lama setelah itu, Lan bersama beberapa anak buah Sandy tiba di kantor kepolisian Shelby Spring untuk melawan mereka. Terry kemudian mengambil beberapa barang bukti berupa senjata api dan flashbang. Setelah membakar uang milik kelompok Sandy, Terry yang bersiap menghadapi mereka tiba-tiba diancam oleh Jessica. Dengan keterpaksaan, Jessica membawa Terry ke hadapan kelompoknya. Careful. Namun, secara mengejutkan, Jessica yang tampaknya masih berpihak pada kelompoknya menyerahkan semua file rahasia yang diberikan Terry kepada Lan. Tak disangka, alih-alih mengikuti rencana yang disepakati, Lan malah menghancurkan semua file tersebut dan menunjukkan Summer yang kini tak berdaya setelah dibius. Saat Lan hendak mengeksekusi Terry, Evan yang tidak setuju dengan tindakan Lan mencoba memperingatkannya. Namun, secara mengejutkan, Lan menembak Evan, sahabatnya sendiri, karena menentangnya.
Hey, you now get maggots that started this. Goes the fucking fuck down. Tidak lama kemudian, Sandy muncul di tengah situasi kacau dan mengambil senjata milik Evan. Dalam kondisi yang semakin kacau, Jessica yang ternyata masih menyimpan file rahasia asli dari Terry, akhirnya memutuskan untuk berpihak pada Terry. Dia mendorong Terry untuk bertindak segera. Setelah memastikan keselamatan Evan, Terry menyerang kelompok Sandy dengan menggunakan flashbang dan bom asap. Chief! Council. Most of us got kids. Roger that. Jake, you guys carry Narcan? Evan kemudian meminta Terry untuk mengemudikan mobil sambil merekam kejadian sebagai bukti bahwa Sandy dan kelompoknya sedang menyerang petugas kepolisian. Di tengah aksi tersebut, Terry berhasil mencuri mobil yang sebelumnya dikendarai Lan dan langsung mengaktifkan kamera di dalam mobil tersebut. Setelah memastikan kondisi Summer baik-baik saja dan menyelamatkan Evan, Terry langsung melarikan diri. Lan tidak tinggal diam dan berusaha keras mengejarnya. Brad, you good? Namun, dalam perjalanan, Summer yang tersadar berhasil menjatuhkan Lan. Brad, you good? Setelah insiden itu, Sandy yang marah tidak terima dan memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menangkap Terry. Ketika Sandy dan pasukannya berhasil mengepung mobil yang dikendarai Terry, secara tak terduga, Jessica dengan nekat menabrakkan mobilnya ke kendaraan Sandy hingga membuatnya terlempar keluar jalur. Dengan kesempatan itu, Terry segera membawa Summer dan Evan ke rumah sakit di luar wilayah kekuasaan Sandy. Setelah melalui perjalanan panjang dan menegangkan, akhirnya Terry berhasil menyelamatkan mereka berdua. Sementara itu, Jessica yang berhasil melumpuhkan Sandy segera menghubungi kantor pusat dan menyerahkan rekaman bukti dari dalam mobil kepolisian yang menunjukkan kebrutalan kelompok Sandy. Menyadari tugasnya hampir selesai, Terry tampak sedikit lega. Film pun berakhir dengan akhir yang penuh ketegangan dan penyelesaian konflik.